Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Saadia dengan NIM 620230096, kelas Farmasi 1A. Di sini saya membawakan materi mengenai pengaruh reaktan dan produk. Topik pembahasan, pendahuluan, apa itu reaktan dan produk, cara menentukan reaktan dan produk, yang mana reaktan dan produk, apa yang dimaksud dengan produk dalam reaksi kimia, sifat produk, pengertian reaktan, sifat dasar reaktan, fungsi reaktan, rumus reaksi kimia, pengaruh reaktan dalam reaksi kimia, pengaruh produk dalam reaksi kimia, penerapan pengaruh reaktan dan produk dalam kehidupan sehari-hari, contoh pengaruh reaktan dan produk, dan terakhir yaitu adalah kesimpulan. Mari kita semua menjelajahi peran penting reaktan dan produk dalam reaksi kimia serta bagaimana pengaruh mereka dapat mempengaruhi hasil akhir. Dalam dokumentasi ini, kita akan mengeksplorasi kekuatan interaksi kimia dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu reaktan dan produk? Mungkin di antara kalian masih bertanya-tanya, apa itu reaktan dan produk? Reaktan adalah zat awal atau zat yang mengalami reaksi kimia, sedangkan produk adalah zat hasil reaksi kimia atau zat akhir. Cara menentukan reaktan dan produk. Reaksi atau reaktan biasanya terletak di sebelah kiri dari persamaan reaksi, sedangkan hasil reaksi atau produk terletak di sebelah kanan dari persamaan reaksi. Yang mana reaktan dan produk? Dalam reaksi kimia ada yang disebut sebagai reaktan dan produk. Reaktan adalah zat awal atau zat yang mengalami reaksi kimia, sedangkan produk adalah zat hasil reaksi kimia atau zat akhir. Apa yang dimaksud dengan produk dalam reaksi kimia? Produk adalah spesies yang terbentuk dari reaksi kimia. Selama reaksi kimia reaktan diubah menjadi produk setelah melewati keadaan transisi berenergi tinggi. Proses ini mengakibatkan konsumsi reaktan. Ada 10 produk kimia dalam rumah tangga di kehidupan sehari-hari. Contoh 10 produk kimia dalam rumah tangga di kehidupan sehari-hari yaitu deterjen, sabun mandi, pasta gigi, pemutih pakaian, minyak angin, pelicin pakaian, obat nyamuk, pengharum ruangan, sirup, dan terakhir yaitu baking powder. Nah, ternyata di dalam sirup juga terkandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari berada di dalam sirup. Rasa manis dalam menyegarkan pada sirup juga ternyata dipengaruhi beberapa jenis bahan kimia loh. Bahan kimia yang dimaksud adalah zat pewarna tarzin, natrium benzoat, dan poncure 4R. Baking powder. Bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari berikutnya adalah baking powder. Bubuk yang digunakan sebagai bahan membuat kue ini juga mengandung senyawa kimia natrium bikarbonat. Senyawa ini termasuk kelompok garam yang sudah lama digunakan untuk mengembangkan berbagai produk makanan. Produk makanan yang dimaksud diantaranya adalah roti, kue, dan biskuit. Itulah 10 produk kimia dalam rumah tangga yang kita gunakan hampir setiap hari ya. Terus sifat produk. Adapun sifat produk seperti energi membantu menentukan beberapa karakteristik reaksi kimia, seperti apakah reaksinya exergonik atau endergonik. Selain itu, sifat produk dapat mempermudah untuk melakukan ekstraksi dan pemurnian yang mengikuti reaksi kimia, terutama jika produk memiliki wujud yang berbeda dengan reaktan. Adapun di sini tentang reaktan. Reaktan adalah bahan molekul yang digunakan untuk membuat reaksi kimia. Atom tidak diciptakan maupun dihancurkan. Bahan reaktif dan reaktan ditata ulang selama reaksi kimia. Sifat dasar reaktan. Ada di sini beberapa sifat dasar reaktan, diantaranya yaitu pada reaksi kimia terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan. Jenis ikatan yang dimiliki oleh reaktan dapat mempengaruhi laju reaksi. Adapun di sini sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan ini. Apa fungsi reaktan? Ternyata di dalam reaktan juga terdapat beberapa fungsinya, yaitu diantaranya reagen atau reaktan adalah zat yang digunakan dalam mereaksikan suatu zat kimia sebagai larutan pereaksi. Reagen juga berhubungan dengan kertas yang digunakan sebagai alat untuk membaca larutan kimia.
Di sini terdapat rumus reaksi kimia. Nah, di antara rumus reaksi kimia, dalam rumus reaksi kimia itu terdapat reaktan ditulis di sebelah kiri panah, sedangkan produk ditulis sebelah kanan. Ini membantu kita memahami komposisi dan transformasi zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Nah, apa sih pengaruh reaktan dalam reaksi kimia? Pengaruh reaktan dalam reaksi kimia adalah faktor seperti konsentrasi reaktan, temperatur, dan kehadiran katalisator dapat mempengaruhi laju dan arah reaksi. Nah, di sini juga ada pengaruh produk dalam reaksi kimia. Ternyata bukan hanya pengaruh reaktan dalam reaksi kimia, tetapi ada juga pengaruh produk dalam reaksi kimia. Beberapa produk dapat bertindak sebagai katalisator, mempercepat reaksi, atau mengubah keseimbangan reaksi. Memahami sifat dan efek produk membuka peluang untuk mengatur reaksi dan mencapai hasil yang diinginkan. Di sini juga ada penerapan pengaruhan reaktan dan produk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nasi yang berubah menjadi basi, telur yang direbus menyebabkan kuning dan putih telur memadat, fermentasi kacang kedelai menjadi tempe, dan terakhir yaitu penguraian sampah organik dan non-organik. Di sini kita dapat melihat contoh pengaruh reaktan dan produk. Terdapat banyak contoh di mana pengaruh reaktan dan produk sangat penting. Salah satunya adalah dalam produk obat-obatan. Di produk harus dianalisis dengan hati-hati agar mencapai efektivitas dan keamanan yang optimal. Penerapan yang tepat dapat menghasilkan inovasi dan pengobatan yang lebih baik bagi manusia. Selain itu juga ada beberapa hal mengenai produk kimia, mengenai hal-hal produk dan reaktan. Di sini apa sabun termasuk produk kimia? Tadi sudah dijelaskan bahwa sabun merupakan salah satu produk industri kimia yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Proses perbuatan sabun dapat dibuat dengan cara proses saponifikasi. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali yang menghasilkan produk sampai berupa gliserid. Apa yang dimaksud dengan produk sabun? Nah, sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air, secara umum berbentuk padat, batang, dan ada juga yang cair. Bukan hanya sabun, tadi juga setelah saya sebutkan beberapa contoh seperti deterjen mengandung bahan kimia. Nah, bahan aktif deterjen adalah surfaktan berupa sodium lauryl sulfat SLS dan linear alkyl sulfonat LAS yang berfungsi meningkatkan daya bersih serta membentuk busa dan membersihkan lemak. Apakah make up termasuk bahan kimia? Perlu diketahui bahwa kosmetik tak lepas dari bahan kimia, tetapi bahan kimia tersebut tentu aman digunakan dalam jumlah dan batas tertentu. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali bahan kimia yang terdapat di dalamnya, baik mulai dari kosmetik, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain itu ternyata sudah mengandung bahan kimia. Bahkan telur saja termasuk mengandung bahan kimia lain seperti dioksin, bifenyl polychloride PCB, dan eter difenyl polybrominasi PBDES, dan parafin terkolorinasi rantai pendek SCCP. SCCPS memiliki sifat racun bagi organisme perairan pada konsentrasi rendah. Ternyata di dalam telur juga ini juga mengandung bahan kimia lain seperti yang tadi yang telah saya sebutkan. Apa contoh bahan kimia yang berbahaya? Adapun contoh bahan kimia yang berbahaya yaitu ada formaldehid, formalin, ada boraks, sianida, kalsium hipoklorit, adapun karbon monoksida, HCl atau asam klorida, merkuri, raksa, dan terakhir yaitu arsenik. Nah, merkuri atau raksa yaitu biasanya berada dalam
make up juga. Kesimpulan yaitu pengaruh reaktan dan produk dalam reaksi kimia adalah komponen utama dalam pemahaman tentang perubahan substansi. Memahami peran keduanya membuka pintu bagi inovasi dan pemecahan masalah dalam berbagai bidang. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih efektif dalam menganalisis dan mengelola reaksi kimia serta menerapkan prinsip-prinsip kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.